Pernah nggak sih kamu bertanya, apakah IQ itu bisa ditingkatkan? Atau, IQ itu bawaan lahir dan tidak bisa diubah? Berdasarkan penelitian psikologi dan neuroscience, jawabannya menarik, IQ memang dipengaruhi faktor genetik, tapi kebiasaan sehari-hari sangat berperan dalam mengembangkan kemampuan berpikir dan kecerdasan otak. Hari ini kita akan bahas kebiasaan sederhana, berbasis penelitian, yang bisa membantu meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan potensi IQ kamu. Pertama, membaca secara aktif, bukan sekadar membaca. Penelitian menunjukkan bahwa membaca secara rutin meningkatkan kemampuan verbal, memori, dan penalaran logis. Tapi yang penting adalah active reading, bukan cuma membaca pasif. Artinya, saat membaca, tanyakan pada diri sendiri, apa maksud penulis? Kemudian, buatlah kesimpulan, dan hubungkan isi bacaan dengan pengalaman sendiri. Kebiasaan ini melatih otak membuat hubungan antar ide. Semakin sering otak dipakai untuk analisis, semakin kuat jalur sarafnya. Inilah yang disebut neuroplastisi, yaitu otak bisa berubah sesuai kebiasaan kita. Kedua, biasakan bertanya kenapa dan bagaimana. Penelitian tentang critical thinking menunjukkan bahwa kebiasaan bertanya meningkatkan fungsi eksekutif otak, yaitu bagian yang bertanggung jawab atas logika dan pengambilan keputusan. Daripada menerima informasi mentah-mentah, biasakan untuk bertanya pada diri sendiri, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa buktinya? Bagaimana jika kondisinya berbeda? Kebiasaan bertanya ini melatih otak untuk tidak berpikir dangkal. Orang dengan pola pikir kritis biasanya punya skor penalaran yang lebih tinggi karena terbiasa memproses informasi secara mendalam. Ketiga, belajar hal baru secara konsisten. Penelitian di bidang neuroscience menunjukkan bahwa mempelajari keterampilan baru, seperti bahasa asing, alat musik, atau skill baru, bisa meningkatkan koneksi antar neuron. Belajar hal baru memaksa otak keluar dari zona nyaman. Saat kita mengulang kebiasaan yang sama setiap hari, otak bekerja otomatis. Tapi saat belajar sesuatu yang baru, otak harus membangun jalur baru. Inilah mengapa orang yang rutin belajar hal baru cenderung memiliki fleksibilitas berpikir lebih tinggi, yang merupakan salah satu indikator kecerdasan. Keempat, olahraga untuk otak, bukan cuma untuk badan. Banyak penelitian menemukan bahwa olahraga aerobik seperti jalan cepat, lari ringan, atau bersepeda dapat meningkatkan aliran darah ke otak dan memperbaiki fungsi memori serta konsentrasi. Olahraga merangsang produksi BDNF, yaitu protein yang membantu pertumbuhan sel otak baru. Artinya, olahraga secara tidak langsung membantu meningkatkan kemampuan belajar dan berpikir. Jadi, kalau kamu ingin otak lebih tajam, jangan cuma duduk dan scroll HP. Gerakan tubuhmu, karena tubuh aktif sama dengan otak aktif. Kelima, tidur yang cukup dan berkualitas. Penelitian menunjukkan bahwa kurang tidur menurunkan kemampuan fokus, memori, dan pemecahan masalah. Saat tidur, otak memproses dan menyimpan informasi yang dipelajari sepanjang hari. Tidur bukan buang waktu, tapi bagian penting dari proses menjadi lebih pintar. Orang yang tidur cukup, cenderung lebih cepat memahami konsep baru dibanding yang sering begadang. Kalau kamu ingin meningkatkan IQ fungsional, kebiasaan tidurmu jauh lebih penting daripada minum kopi. Keenam, batasi konsumsi konten dangkal. Studi tentang media digital menunjukkan bahwa terlalu banyak konsumsi konten pendek dan cepat dapat menurunkan kemampuan fokus jangka panjang. Jika otak terbiasa dengan video 10 detik, maka membaca teks panjang atau berpikir mendalam terasa melelahkan. Ini membuat kemampuan berpikir kritis melemah. Untuk itu, kamu perlu mengurangi doom scrolling, perbanyak konten edukatif, dan sisihkan waktu tanpa notifikasi. Otak itu seperti otot. Apa yang kamu latih, itu yang berkembang. Ketujuh, diskusi dan debat sehat. Penelitian psikologi kognitif menunjukkan bahwa diskusi melatih kemampuan berpikir abstrak dan empati kognitif, yaitu memahami sudut pandang orang lain. Diskusi bukan untuk menang, tapi untuk menguji ide, seperti mengapa pendapatku bisa salah, apa argumen lawan bicara. Orang yang terbiasa berdiskusi biasanya lebih fleksibel dalam berpikir dan tidak mudah terjebak bias sendiri. Kedelapan,
Menulis untuk merapikan pikiran. Menulis membantu otak mengorganisasi ide. Penelitian menunjukkan bahwa journaling atau menulis reflektif meningkatkan kemampuan berpikir analitis. Saat menulis, kamu dipaksa menyusun logika. Selain itu, kamu juga harus mengurutkan sebab akibat dan menjelaskan ide dengan jelas. Itulah latihan berpikir kritis yang murah dan bisa dilakukan setiap hari. Jadi, berdasarkan penelitian, IQ dan kecerdasan berpikir bukan hanya soal bawaan lahir. Kebiasaan harian kita membentuk cara otak bekerja. Membaca aktif, bertanya, belajar hal baru, olahraga, tidur cukup, membatasi konten dangkal, berdiskusi, dan menulis adalah kebiasaan kecil yang jika dilakukan konsisten bisa meningkatkan kualitas berpikir. Ingat, tujuan utamanya bukan sekadar angka IQ, tapi kemampuan berpikir kritis, memahami masalah, menganalisis informasi, dan mengambil keputusan dengan logika. Kalau kamu ingin jadi lebih pintar, jangan cari trik instan. Ubah kebiasaan kecil setiap hari. Karena otakmu berkembang sesuai dengan apa yang kamu latih. Suka sama videonya? Lanjut dengan like dan subscribe biar kamu bisa terus nambah ilmu serta wawasan baru.